Salam, Horas, Majelis Jemaat AKBP Bandung, Resort Bandung Rio Martaninata, menyampaikan kepada kita semua, selamat hari Minggu. Khusus untuk tamu kami, seksi lansia dari HKBP Petukangan Jakarta, selamat datang, selamat beribadah di HKBP Bandung. Minggu kita pada hari ini adalah minggu ke-19 setelah Trinitatis dengan topik ikut menderita sebagai prajurit Kristus, atau dalam bahasa Batak, manaon naporsuk songon siutun Kristus. Sebelum kita memulai acara ibadah kita, marilah kita memasuki saat teduh. Amin. Mari kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 6 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, berilah iman yang hidup bagi kami, agar kami tetap percaya pada anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan perbaharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Kuatkanlah iman kami, supaya kami tetap bersukacita, mengingat keampunan dosa kami, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin.
Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini, yaitu dari Tita ke-8 dan maksudnya. Tita ke-8, jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbah, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Epistel pada minggu ini tertulis dalam Amsal 16 ayat 16 sampai dengan 20. Kita baca secara bergantian. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Menjauhi kejahatan, itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya, memelihara nyawanya. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang congkak. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Demikian firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta yang memeliharanya. Amin.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Warta Jemaat Minggu 19 setelah Trinitatis, tanggal 23 Oktober 2022. Nomor 1, jadwal pertangyangan daerah. Rabu 26 Oktober 2022, masuk pukul 18 WIB. Nomor 1, daerah D1 Riau Patra Komala, keluarga Indra Sucah Yasanturi, Rostina Boru Simbolon. Alamat ruang konsistori lantai 1 Gedung Rukan. Nomor 2, daerah D3 Dago, keluarga Dr. dan Nyonya Clarenti Huta Barat Boru Hutahayan, Apoteker MM. Alamat ruang serbaguna lantai 2 Gedung Rukan. Nomor 3, daerah D4 Sarbumcip, keluarga Nyonya Hotmadu Masibarani Boru Hutapea. Alamat Jalan Dangder Indah 3 nomor 17. Nomor 4, daerah D5 Malabar, keluarga Nyonya Diana TR Pasaribu Boru Nainggolan. Alamat Jalan Maleer 3 nomor 4. Kamis 27 Oktober 2022, masuk pukul 18 WIB. Nomor 1, daerah D2 Antapani Arcamanik, keluarga Sintua Alfred B. Panjaitan SH, Emi Boru Sihombing SH. Alamat ruang serbaguna lantai 2 Gedung Rukan. Nomor 2, daerah D6 Bansel, keluarga Nyonya Orita Tiamsa Rouli Panjaitan Boru Simajuntak. Alamat Jalan Peta nomor 78A Bandung. Nomor 3, daerah 7 Pajajaran, keluarga Sintua Insinyur Timbul H. Manik M.Eng, Insinyur Basana Rima Boru Siregar. Alamat ruang sekolah minggu lantai 3 Gedung Rukan. Nomor 4, daerah 8 Bypass Timur, keluarga Sintua Tuana Manaris Pasaribu, Juliana FB Boru Sibarani. Alamat ruang konsistori lantai 1 Gedung Rukan. Anggota jemaat baru, mulai minggu ini 23 Oktober 2022 telah menjadi anggota jemaat persorangan HKBP Bandung Resort Bandung Riau Marta Dinata, yaitu David Franz Junior Sianturi dari Gereja HKBP Desa Teladan Resort Medan Helvetia. Alamat sekarang di Pondokan 88 Jalan Cium Beluit nomor 145 Hegar Mana, masuk daerah D4 Sarbuncip. Nomor 3, akan menerima pemberkatan nikah. Pengumuman pertama, Fredio Octavianus Tarore, putra dari Bapak Hani JF Tarore, Ibu Molie Monoarfa, beralamat di Pondok Kopi X4 nomor 15 Jakarta Timur, Jemaat GPIB Menara Iman, dengan Agnes Rebecca Monovalia Boru Simangunsong, putri dari Bapak John P. Simangunsong, Ibu Ria SM Boru Simbolon, beralamat di Jalan Kawalian Indah 5 nomor 10, daerah D8 Bypass Timur, Jemaat HKBP Bandung Resort Bandung Riau Marta Dinata. Mereka telah menerima perjanjian nikah pada hari Sabtu 22 Oktober 2022 di Gereja HKBP Bandung Resort Bandung Riau Marta Dinata. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 5 November 2022 pukul 8 WIB di Gereja HKBP Bandung Resort Bandung Riau Marta Dinata. Nomor 4, persembahan untuk Silua HKBP Bandung. Pada kebaktian hari ini, setelah khotbah, selain persembahan ke pusat, kita juga akan mengumpulkan persembahan melalui amplop yang telah disediakan untuk Silua HKBP Bandung pada pesta puncak tahun kesehatian HKBP Distrik 18 Jabarteng Die. Mari kita sampaikan dengan sukacita.
Nomor 5, kunjungan gerejawi. Pada kebaktian pukul 10 WIB hari ini, gereja kita menerima kunjungan gerejawi dari lansia HKBP Petukangan Resort Petukangan yang dipimpin oleh Pendeta HKBP Resort Petukangan dan Dewan Koinonia HKBP Petukangan. Setelah kebaktian akan diadakan ramah tamah oleh lansia HKBP Bandung. Majelis dan jemaat HKBP Bandung mengucapkan terima kasih atas kunjungan dan pelayanannya. Nomor 6, acara puncak Minggu Kebangunan Naposo Bulung HKBP Bandung. Pada kebaktian pukul 15 WIB hari ini akan dilaksanakan acara puncak Minggu Kebangunan Naposo Bulung HKBP Bandung. Nomor 7, pada hari Senin sampai dengan hari Kamis tanggal 24 sampai dengan 27 Oktober 2022 bertempat di Seminarium Sipoholon akan dilaksanakan Sinode Godang. Utusan dari HKBP Bandung akan mengikuti sinode tersebut. Mari kita doakan kiranya sinode tersebut berjalan dengan baik. Nomor 8, acara puncak Tahun Kesehatan HKBP Distrik 18 Jabar Tengdie. Pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 29 dan 30 Oktober 2022, akan dilaksanakan acara puncak Tahun Kesehatan HKBP Distrik 18 Jabar Tengdie dengan acara sebagai berikut. Tanggal 29 Oktober 2022, lomba vokal grup bertempat di HKBP Bandung Reformanda, Resort Bandung Tengah. Gereja kita mengirim peserta mengikuti lomba tersebut. Tanggal 30 Oktober 2022, pukul 9 WIB, Pesta Puncak Tahun Kesehatan Distrik 18 Jabar Tengdie dipimpin oleh Kepala Departemen Diakonia HKBP, Pendeta Deborah Purada Borusinaga MTH. Nomor 9, pencatatan perkawinan massal bagi non-muslim. Dalam rangka meningkatkan tertib administrasi kependudukan, khususnya kepemilikan akta perkawinan bagi non-muslim, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung akan melaksanakan pencatatan perkawinan massal yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 November 2022. Adapun persyaratannya dapat jemaat baca pada halaman terakhir Warta Jemaat. Berita tentang keuangan dan lainnya dapat kita baca pada lembar Warta Jemaat yang telah dibagikan atau yang di-share melalui WhatsApp. Demikian Warta Jemaat pada minggu ini. Tuhan memberkati. Mari kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 791 ayat 1 dan seterusnya, sambil menyerahkan persembahan 1A dan 1B untuk gereja.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita ibadah pada hari Minggu ini tertulis dalam 2 Timotius pasal 2 dari ayat 1 sampai dengan ayat 13. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak mengusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya menyampaikan apa yang menjadi isi pesan khotbah pada minggu hari ini, sebagaimana biasa adat budaya kita, jika ada tamu yang datang lebih dahulu untuk memperkenalkan diri di tengah-tengah persekutuan. Saya Pendeta Sabam Sirait, melayani di HKBP Resort Petukangan dan menikah dengan Pendeta Jojor Boru Pardidi yang juga melayani sebagai pendeta fungsional di HKBP Kebayoran Lama. Dan kami telah dianugerahkan 3 orang putri dan putra, 2 putri dan 1 orang putra. Putri yang paling besar ada bersama-sama dengan kita saat ini sebagai organis di gereja ini, Tasya Boru Sirait. Yang laki-laki kelas 3 SMA, kelas nomor 2, dan yang paling kecil perempuan kelas 3 SMP. Kami sudah menjalani masa pelayanan di Petukangan selama kurang lebih 3 tahun lamanya. Dan kami bersama-sama dengan Punguan Lansia atau Sisi Lansia Petukangan, yang memang Punguan Lansia Petukangan dalam 4 bulan terakhir ini begitu bersemangat mengadakan kebaktian Padang, kemudian seminar lansia, dan yang terakhir kiranya Tuhan memberkati setiap pelayanan lansia, termasuk juga yang di gereja Bandung ini, karena lansia berdaya, lansia bisa, lansia mampu untuk melakukan segala yang terbaik karena Tuhan beserta dengan lansia. Amin. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan, tidak ada seorang pun di antara kita yang hadir di sini, dan memang saya nggak perlu bertanya satu-satu karena begitu ramai yang hadir dengan sampai di balkon. Tapi kita bisa sepakat untuk mengatakan tidak seorang pun di antara kita yang bersedia untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan penderitaan.
Seperti lagu Deloitte ya, aku tak sanggup lagi menderita. Nah, tidak seorang pun yang akan mau mendengar saja pun, kalau bisa jangan sampai ada kata harus menderita. Karena penderitaan adalah sesuatu yang memang secara responsif tidak ingin untuk ada pada kita. Dan oleh karena itu, kalau kita tidak ingin menderita atau dibuat menderita, ya otomatis kita jangan juga menjadi pelaku-pelaku penderitaan di tengah-tengah kehidupan kita dengan berbagai situasi, kondisi yang kita hadapi. Dan sampai hari ini kita berusaha dengan semampu kita, sedapat-dapatnya untuk tidak sampai kepada penderitaan. Doa, upaya dan sebagainya kita lakukan agar penderitaan itu jauh dari diri kita. Kita mencoba untuk mempertahankan diri kita sedemikian rupa agar jangan sampai mengalami berbagai hal-hal yang menyulitkan kehidupan kita. Tapi satu hal yang pasti bagi kita adalah bahwasanya sepanjang masih ada hayat di kandung badan, penderitaan itu tidak akan pernah sirna. Dalam satu diskusi pernah ada dipertanyakan kepada pendeta, "Mang pendeta, kalau kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, menaruh percaya begitu hebat kepada Tuhan, dapatkah dengan itu penderitaan menjauh dari kita? Dapatkah dengan semua itu kesusahan, kesulitan, permasalahan kehidupan tidak akan menyentuh diri kita?" Pendetanya belum sempat jawab, yang lain sudah mencoba menjawab. Mengatakan, "Oh tidak otomatis kita mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin dekat, semakin bertekun, penderitaan seperti menjauh. Tidak. Tapi dengan semakin mendekat, dengan semakin bertekun dalam iman kepada Tuhan, justru kita disitulah dimampukan untuk menghadapi pergumulan, tantangan yang ada. Dimampukan, bukan untuk menghindari, tapi dimampukan menghadapi tantangan yang ada itu. Jemaat Tuhan, sehingga dengan demikian penderitaan adalah bisa dikatakan ibarat COVID yang kita alami beberapa tahun yang terakhir ini. Di awalnya kita begitu takut dengan COVID, untuk berjumpa tidak terpikirkan, apalagi untuk bersalaman, berjabatan. Kalau bisa jangan sampai hanya karena si COVID. Tapi akhir-akhir ini aneka ragam. Ya, saya juga tadi sempat juga dua rohaku bermasker. Jadi ya ada juga yang tidak pakai masker, ada yang pakai masker. Nah, rohaku mesti di bagasan. Ya, berdasarkan keyakinan lah. Yang jelas COVID itu sudah biar yang mendapat kita. Dia sudah takut. Apalagi itu dalam rame itu gereja ini tukang. Dalam torok itu dalam minggu ini. Tang gue mengasang-asangi behita nasi COVID, akhirnya meninggal. Bahkan dikatakan kita sudah menjadi seperti terbiasa dengan keadaan yang dulunya sangat mencekam kita alami. Tapi itulah juga dengan penderitaan. Penderitaan saya katakan tadi tidak akan pernah tersisihkan atau tidak akan pernah hilang sepanjang masih ada hayat di kandung badan ini. Sepanjang kita masih dianugerahkan kehidupan, bergeming sedikit pun. Bahkan dia semakin mengepakkan sayapnya dan semakin terbang semakin tinggi dan semakin tinggi. Sehingga akhirnya gagak seperti kehilangan kesempatan untuk bernafas. Oksigen di tempat yang paling tinggi ternyata tidak sanggup lagi untuk dapat dia konsumsi dengan baik. Akhirnya gagak itu terjatuh dari atas punggung elang dan elang kembali dapat terbang dengan tenang. Kita bisa bayangkan, mungkin elang itu akan gelisah, gusar hatinya sepanjang gak masalah, digagalkan, akan gugur dengan sesegeranya. Manakala kita dilihat begitu tegar menjalani kehidupan ini, tidak terpengaruh oleh gosip dan fitnahan dan kata-kata yang mungkin saja membakar emosi kita sedemikian rupa. Jemaat Tuhan, nasihat untuk tetap tegar, nasihat untuk tetap kuat, itulah tadi yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius, seorang yang masih muda belia, yang oleh karena kemurahan hati Allah, Timotius
dianugerahkan kesempatan memimpin sebuah jemaat yang besar di Efesus. Jemaat yang begitu majemuk, jemaat yang banyak pergumulan demi pergumulan yang silih berganti datang mencoba untuk merongrong persekutuan orang percaya pada saat itu. Baik yang datang dari luar lingkungan gereja maupun bahkan dari dalam lingkungan gereja sendiri. Kita tidak pungkiri itu. Tantangan kita bukan hanya dari luar, tantangan juga dari dalam. Bukan karena hal-hal lain, tapi bagaimana orang berupaya untuk menggoyang prinsip-prinsip yang ada pada kita. Namun kita sepanjang memegang satu prinsip yang kuat, kita akan tetap tegar berjalan tanpa peduli, tanpa bergeming sedikit pun tentang apa yang dikatakan orang atau apa yang diupayakan orang untuk menjatuhkan kita. Yang paling utama adalah bagaimana mengikat tali persekutuan, solidaritas, persekutuan gereja. Itu yang menjadi fokus utama dan itu yang dilihat oleh Paulus. Maka ia mengatakan kepada Timotius, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadilah kuat oleh kasih karunia. Pada nas epistel minggu lalu, khotbah pertangyangan dari 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai dengan ayat 12, kita diingatkan bagaimana Paulus yang adalah seorang yang benar luar biasa sebenarnya, yang mendapat anugerah yang besar dari Allah, dapat menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang yang mati. Khotbahnya begitu menyemangati. Tapi Allah membiarkan dalam dirinya ada duri dalam dagingnya, agar duri dalam daging itu yang akan membatasi ruang gerak hati Paulus, agar jangan menyombongkan apa yang ada padanya, tapi agar senantiasa merendahkan dirinya di hadapan Tuhan dan sesama, dan hanya mengandalkan kekuatan Tuhan saja. Dia katakan 3 kali aku minta kepada Tuhan agar semua itu duri dalam daging itu keluar dari diriku. Tapi Tuhan menjawab, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Dalam kelemahanlah kekuatanku, kuasaku semakin sempurna. Bukan tidak ada yang bisa kita andalkan dalam kehidupan kita untuk menyingkirkan pergumulan-pergumulan yang ada. Tapi apakah gunanya? Membangunkah jika kita dapat menyingkirkan semua pergumulan yang ada dalam hidup kita ini? Yang akhirnya akan menjatuhkan kita kepada suatu sikap kesombongan untuk menganggap diri kita yang lebih baik, lebih hebat, lebih kuat daripada yang lain. Dan itulah juga kita diajak merenungkan duri dalam daging yang bagaimanakah yang ada pada kita, sehingga kita semakin merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Dan cukup hanya karena kasih karunia. Dan itu yang diingatkan Paulus kepada Timotius. Hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Sebagai seorang yang muda, emosi bergelora, nggak perlu pikir yang lain-lain. Begitu ada kata-kata, perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan, akan responsif untuk menghadapinya. Tapi orang yang kuat karena kasih karunia, dia akan berhikmat untuk mempertimbangkan apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia katakan. Jawab dari semua perkataan-perkataan yang mungkin kasar, yang mungkin tidak pada tempatnya disampaikan kepada dirinya. Mungkin orang menganggap rendah Timotius, sehingga Paulus ingatkan, jangan sampai orang menganggap engkau rendah karena engkau masih kemampuanmu. Tunjukkan kesucian hidupmu, tunjukkan kualitasmu yang sesungguhnya. Inilah ajakan bagi kita semua. Kalau dunia ini memandang kita lemah, dunia memandang kita tidak berdaya, biar saja. Hanya kita lakukan saja apa yang seharusnya, yang sepatutnya kita lakukan. Sebagai hamba Tuhan, sebagai anak-anak Allah, sebagai orang-orang pilihan. Kalau dikatakan seorang pilihan, enggak sembarangan menanggapi hal-hal yang ada terjadi dalam hidup kita. Namanya juga orang pilihan. The best, yang terbaik. Mungkin yang terbaik dari yang terbaik. Tidak sembarangan untuk berkata-kata, tidak sembarangan untuk berbuat, tidak sembarangan untuk melakukan apapun dalam hidupnya. Seperti kata orang Batak, jaloni dibirasa, itu kata. Dalam hal inilah Paulus sekali lagi mengingatkan Timotius dan juga sebagai nasihat kepada kita sampai dengan hari ini. Bagaimana kita sebagai orang-orang yang telah dipilih Allah, sebagai orang-orang yang telah memperoleh karunia keselamatan dari Allah, kita dihadapkan dengan berbagai pergumulan yang tidak akan pernah ada hentinya. Dan Yesus telah mengatakan, aku telah mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala.
ancaman demi ancaman terus akan ada. Intip mengintip, sikat menyikat. Kapan silap kau hilang dari hadapanku. Tapi bagaimanakah kita merespon semuanya itu? Topik minggu kita hari ini, ikut menderita sebagai prajurit Kristus. Ada 3 hal yang menjadi perenungan kita dari nas ini. Yang pertama, kita diajak untuk benar-benar menaruh iman percaya berangkat dari pengenalan kita akan firman Allah, kuasa firman Allah. Penulis Ibrani mengatakan bahwasanya firman Tuhan itu hidup dan kuat, bahkan lebih tajam daripada pedang bermata 2 manapun. Dia mampu memberikan daya, pengaruh, kekuatan kepada setiap orang, dan juga mungkin teguran keras seperti yang akan Paulus kepada Timotius. Segala tulisan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, mengingatkan orang akan kesalahan, menuntun orang kepada kebaikan, agar manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk semua perbuatan baik. Firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan itu menjadikan segala sesuatunya ada. Firman itulah yang berikan kepada kita sesuatu yang sangat luar biasa dalam hidup kita ini, memampukan kita untuk melakukan apa yang menjadi keinginan kita, yang kita sesuaikan dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Sehingga tidak perlu untuk mengandalkan kekuatan yang lain. Percaya firman Tuhan. Pergilah kepada imam dan tunjukkanlah dirimu, kata Yesus kepada 10 orang kusta. Enggak dijamah matanya atau tangannya atau kakinya, hanya perkataan. Pergilah. Naaman juga, pergilah ke sungai Yordan dan berendamlah 7 kali. Walaupun di awalnya Naaman begitu gusar, sebagai seorang panglima, kok hanya seorang suruhan yang datang menjumpai aku? Sebagai seorang panglima, kenapa aku ke air Jordan yang kumuh itu aku harus memperoleh kesembuhan? Tapi kesombongan, keangkuhannya tunduk oleh karena firman Tuhan. Sesaat dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan, sesaat itu pula lah dia boleh kesembuhan. Saat kita menaati apa yang Tuhan katakan kepada kita, sesaat itu pula kekuatan yang luar biasa Allah anugerahkan kepada kita. Dan itu dikatakan oleh penulis Amsal tadi. Dalam ayat yang ke-20 dia mengatakan, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Yang percaya kepada Tuhan. Paulus ingatkan Timotius, ingat apa yang kukatakan kepadamu. Bukan kata-kata yang lain-lain, tapi firman Tuhan tentang berita Injil. Dan Tuhan akan memberikan kepadamu pengertian dan hikmat, mampukan engkau untuk melakukan tugas pelayananmu. Percaya dengan sepenuhnya akan kuasa firman Tuhan, memampukan kita untuk menghadapi, menjalani setiap gerak kehidupan ini, penderitaan apapun bentuknya, kita akan dikuatkan oleh firman Tuhan. Karena dia menjaga dengan firman-Nya, dia berjanji dengan firman-Nya. Firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali kepadanya dengan sia-sia, tapi akan melakukan sebagaimana apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan berjanji dengan sepenuhnya kepada kita. Tinggal bagaimana kita meyakini kan firman Tuhan. Firman yang menguatkan, firman yang memberikan kepada kita daya yang luar biasa, kita mampu untuk menjalani kehidupan ini dengan baik. Yang kedua, nas ini mengajak kita untuk bertekun, mengingatkan kita untuk bertekun dalam menghadapi penderitaan. Kalau bertekun, sikap yang menjalani semua keadaan yang kita hadapi, yang kita sadari rentan untuk menjatuhkan kita, tapi kita memfokuskan diri, mengkonsentrasikan diri, mengarahkan, mempautkan pandangan kita kepada Tuhan. Berkaitan dengan yang pertama tadi, percaya dulu, baru ada ketekunan. Bertekun, marbengit ni roha, menghadapi sitawonon. Sehingga dengan ketekunan inilah Paulus
mau mengajarkan kepada Timotius bagaimana dia sabar menanggung penderitaan yang begitu hebat karena pemberitaan Injil. Keluar masuk penjara, dia harus dibelenggu. Tapi kembali karena kuasa firman Tuhan itu, firman Tuhan tidak turut terbelenggu. Firman Tuhan lintas batas, lintas waktu, lintas masa. Dia masuk kemana saja, dia bisa menjangkau siapa saja. Paulus menekankan bagaimana aku harus menderita hanya karena pemberitaan Injil ini. Aku sabar menanggung segalanya. Aku tahu apa itu kekurangan. Aku tahu itu apa kelaparan. Dia telah didewasakan dengan situasi sulit. Jadi semakin yakin dan terus bertekun walau sakit penyakit menggerogoti tubuhnya, walau banyak musuh menyerang dia, tak peduli dengan semua itu. Dia yakin percaya Tuhan akan senantiasa beserta dengan dia. Tuhan akan menolong dia. Tuhan memampukan dia untuk semuanya itu. Dan ini juga adalah panggilan bagi kita, ketekunan yang mengajak kita untuk bersama-sama saling mengingatkan satu sama lain, saling menguatkan satu sama lain di tengah-tengah persekutuan kita. Jangan sampai ada satu orang pun mencari kesempatan, kesilapan untuk kelemahan orang lain. Mari kita saling mendukung, saling menopang satu dengan yang lain. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hanya dengan ketekunanlah kita bisa merasakan bagaimana Allah bekerja dalam kehidupan kita. Bertekun, sabar, penuh pengharapan, Tuhan akan bergerak dengan sedemikian rupa melalui kuasa Roh Kudus-Nya, menggerakkan kita, memampukan kita untuk melihat betapa Dia luar biasa memberikan pertolongan dalam hidup kita. Saya yakin kita juga di tempat ini adalah orang-orang yang telah memiliki banyak pengalaman dalam segala hal bersama dengan Tuhan. Kebangunan rohani kita, mari kita pertahankan dengan tetap menjalani semua apa yang harus kita jalani, dengan tetap menyerahkan diri hanya kepada Tuhan. Yang ketiga, nas ini mengajak kita untuk merenungkan bahwasanya kita tetap harus berbuat baik dan yang terbaik dalam hidup kita. Penderitaan, saya katakan tadi, bisa datang dari mana saja, mungkin dari orang-orang di sekitar kita, dari musuh-musuh kita, melalui perbuatan-perbuatannya atau hal-hal yang tidak baik yang dikenakan kepada kita. Tapi mari kita tetap berbuat baik dan yang terbaik. Karena sejalan dengan penderitaan itu, sesegeranya jugalah akan banyak peluang atau sikap-sikap untuk mencoba membuat kita menjadi semakin lemah, tidak mampu. Dan mungkin kita akan terpengaruh emosi untuk membalaskan hal-hal yang tidak baik tadi dengan segala segan. Hal-hal yang tidak baik dengan segala yang jahat. Tapi diingatkan oleh nas ini bahwasanya kita harus melakukan yang terbaik itu dengan satu keyakinan, pembalasan hanya ada pada Tuhan. Kita hanya diminta untuk melakukan semua pekerjaan kita dengan sedemikian rupa, terfokus kepada apa yang menjadi tujuan harapan kita, yaitu bagaimana Allah dipermuliakan. Dalam kitab Amsal tadi, dalam ayat yang ke-17 dikatakan, menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya, memelihara nyawanya. Sehingga menjaga jalan kita untuk menjauh dari kejahatan, untuk membalaskan kejahatan dengan kejahatan, atau berniat tidak baik. Seperti kata Titah pasal 8 tadi. Jangan sampai kita mempunyai rancangan-rancangan buruk tentang kehidupan orang lain melalui usaha-usahanya. Tapi mari kita menopang dia, menguatkan dia, menolong dia. Karena kita diciptakan berbeda, bukan untuk saling menjelek-jelekkan atau menjatuhkan. Kita ciptakan berbeda justru untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan oleh karena itulah, marilah kita merenungkan referen buku ND nomor 672 yang mengatakan, "Sai patu pamai alani Tuhani, soma kirim balosna Tuho, debatado marnida na niulami, manang na adong parbueni." Jangan jadi kita yang menilai pekerjaan orang. Jangan jadi kita seperti merasa tahu dengan apa yang orang kerjakan. Dikatakan tadi, kerjakan aja apa yang bisa kau kerjakan.
tanpa mengharapkan balas. Karena pekerjaan adalah wujud ucapan syukur ibadah kita kepada Tuhan. Sehingga dengan demikian pada awalnya kita sudah menerima upahnya jika kita dengan tekun mengerjakan pekerjaan kita. Jika dengan sesungguh hati kita melakukan upaya kita, maka itu berusaha senantiasa berbuat yang baik dan bahkan yang terbaik, karena itu akan lebih berguna untuk semua, untuk bersama, terutama membangun di tengah-tengah persekutuan gereja. Lebih di tahun menjelang mengakhiri tahun kesehatian ini, kita diajak untuk merenungkan sudah sejauh manakah kesehatian kita untuk melihat gerakan kebangunan rohani tengah-tengah gereja kita HKBP. Dan itulah kalau ada tadi dikatakan dalam warta tanggal 30 puncak tahun kesehatian di distrik ini. Kita diajak untuk melihat puncak itu bukan berarti kita mengakhiri semuanya, justru puncak itu kembali akan mengawali semua apa yang telah kita renungkan setahun ini tentang kesehatian, untuk memulainya kembali dalam tahun yang baru nanti, menunjukkan apa yang mampu, yang dapat kita berikan yang terbaik bagi bangsa dan negara ini, terutama bagi gereja dan kerajaan Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita senantiasa, menguatkan, memampukan kita untuk melakukan yang terbaik dan yang terbaik, dan kita ikut menderita karena kita adalah orang-orang pilihan Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam hidupnya. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan persekutuan hari ini. Engkau kumpulkan kami berangkat dari rumah kami masing-masing untuk menyatukan hati kami, pikiran kami, dan pemujian kami akan Engkau. Terimalah kiranya Tuhan segala pujian yang telah kami haturkan ke hadirat-Mu, dan biarlah juga firman-Mu yang telah kami dengar pada saat ini memampukan kami untuk hidup seturut dengan apa yang Kau kehendaki sebagai orang-orang pilihan-Mu, agar kami mampu menghadapi, menjalani masa-masa kehidupan sulit kami, tidak dengan mengandalkan kekuatan diri kami, tapi mengandalkan Engkau, kuasa firman-Mu, dan karya Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah kami dalam minggu yang baru Engkau anugerahkan, kami dimampukan untuk melakukan yang terbaik. Bapa di surga, kami berdoa pada kesempatan ini untuk rencana pelaksanaan Sinode Gudang yang akan mulai hari besok sampai dengan hari Kamis mendatang. Biarlah segala persiapan panitia dan juga pada proses pelaksanaan Sinode Gudang nantinya dapat berjalan dengan baik, dan setiap keputusan-keputusan yang diambil dalam sinode tersebut adalah benar-benar untuk kemuliaan Tuhan di tengah-tengah gereja-Mu HKBP. Engkau yang mengutus semua para hamba-Mu dari seluruh wilayah pelayanan HKBP, jauhkan segala mara bahaya dalam perjalanan yang tempuh agar tiba dengan penuh sukacita dan melaksanakan kegiatan dengan baik. Dan juga berdoa Tuhan buat kegiatan di gereja ini, terutama dalam menyambut puncak tahun kesehatian. Begitu juga dengan rencana nantinya pesta Gotilon di gereja ini. Engkau memberkati setiap pelayan Tuhan, setiap jemaat Tuhan untuk bersatu hati senantiasa mensukseskan kegiatan itu sebagai bukti ucapan syukur kepada Tuhan. Dan biarlah hanya Engkau yang dipermuliakan Tuhan di tengah-tengah jemaat ini. Bapa di surga, kami juga berdoa pada saat ini untuk semua jemaat Tuhan yang ada di HKBP Bandung ini, yang hadir pada saat ini maupun yang tidak bisa hadir, yang mungkin hanya dapat melihat atau mengikuti ibadah melalui live streaming. Biarlah kiranya Tuhan berkenan memberkati semua, terutama bagi mereka yang menderita sakit. Kami berdoa untuk Inang Nyonya Jenny Kristina Sormin Boru Simatupang, Bapak Tumpal Simanjuntak, Ani Boru Pusunggu, Inangnya Delima Siotang Boru Sitorus, Bapak Bengsu Samosir, Bapak Manupak Sinaga, Inang Nyonya Kurasa Lintong Silayan Boru Sitorus, Bapak Henry Dunar Situmorang, Inang Nyonya Muina Hasugian Boru Parapat, David Simon Nambarita, Inang Nyonya Raulina Beban Boru Pasaribu, Inang Romala Napitupulu Boru Sitorus, Bapak Mangatas Pardede, Inang Nyonya Romina Panggabian Boru Siagian, Bapak Aha Panjaitan, Bapak Walsen Siaan, Bapak John Simangunsong, Inang Nyonya Theodora Hasibuan Boru Manurung, Inang Nyonya Matilde M.
Ari Tonang Boru Pasaribu, Inang Nyonya Maida Sihotang Boru Sirait, dan Seul Sitorus. Engkau tumpangkan tanganmu atas mereka, agar mereka beroleh kesembuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja dalam diri mereka untuk meneguhkan iman mereka akan kuasa penyembuhan daripadamu Tuhan, melalui para dokter atau keluarga yang merawat mereka. Kami yakin percaya, minggu inilah minggu kami untuk memperoleh sukacita dari Tuhan. Dan terimalah kami Tuhan dengan segala keberadaan kami. Sekembalinya kami dari tempat ini, biarlah kami menjadi orang-orang yang mengabarkan berita sukacita ini. Dalam Kristus kami telah berdoa dan bersyukur hanya kepadamu. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku ini nomor 485 ayat 1 dan seterusnya sambil kita persembahan yang kedua dan untuk Silua HKBP Bandung. Amin.
Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan, kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.